Pendidikan Oh, aku heeh. meringkuk gitu kan, karena Iya. ngelindungi muka aku gitu, aku Hmm. ngeringkuk, dicakar, dijambak itu aku 2 Hai, assalamualaikum teman Moa yang baik hati. Hari ini kembali lagi bersama aku Mrs. Devi dan Mbak Isti akan ngebahas tentang shadow teacher. Yes, Topik yang paling ternyata dinanti-nanti nih, ya. yes, topik yang paling dinanti-nanti karena ternyata tidak semua orang tahu tentang shadow teacher. Bahkan tidak semua orang tahu bahwa shadow teacher itu ada gitu. Nah, Betul. itulah kenapa sekarang aku rasa jadi hal penting untuk kita bicarakan karena buat kita-kita yang punya anak dengan kebutuhan khusus, kita akan terus-terusan berdampingan juga nih sama shadow teacher Betul karena sekali. mereka nanti nih yang akan mendampingi dan membersamai anak kita selama di sekolah. Benar Seperti itu. banget. Nah, Missis, dari pengalaman Missis sendiri nih, udah berapa tahun Yes. sih Malik ada shadow teacher-nya? Oke. Jadi Mbak Isti, aku tuh dulu bener-bener kurang paham sama yang namanya shadow teacher, malah nggak Oke. ngerti. Jadi aku tuh baru dikasih tahu sama orang lain bahwa anak aku yang autistik itu kalau sekolah itu biasanya akan didampingi. Waktu itu sih aku rada kaget, "Oh gitu ya, harus didampingi ya?" Siapa yang Hmm, ngedampingin? Namanya guru pendamping, dalam bahasa ya. Inggris namanya shadow teacher. Jadi shadow teacher tuh sifatnya kayak gimana ya, karena to be honest waktu playgroup Mhm. sama TK, Malik itu nggak ada tuh Oh, kata-kata guru pendamping, kata-kata oke. shadow teacher, itu tuh aku tidak mengenal. Mhm. Belum ada yang pernah menyebutkannya gitu, karena mungkin saat itu misalnya playgroup, playgroup-nya Mhm. Malik memang playgroup yang, diajarkan oleh para, S1 psikolog, ya Mhm. kan, yang semester akhir nih maksudnya, yang semester Mhm. akhir anak-anak psikolog. Terus waktu dia TK, kebetulan TK tuh memang biasanya ya, kayaknya ya aku nggak ngerti tapi Mhm. yang dialami sama Malik biasanya TK tuh kayak nerima aja Iya. gitu, nerima aja gitu. Apalagi, mereka kan memang kebanyakan cuman bermain ya, jadi Mhm, mungkin benar. tidak merasa itu adalah beban gitu. Betul. Walaupun itu sendiri juga aku ada ceritanya sendiri tuh Iya, masalah heeh TK, heeh ternyata heeh ada heeh. permasalahan setelahnya, tapi itu mungkin lain kali akan aku ceritain. Nah, terus waktu mau masuk SD, baru baru tuh ada kata-kata, kalau misalnya anak berkebutuhan khusus yang masuk sekolah, itu diwajibkan ada shadow teacher yang mendampingi. Di situ tuh aku baru kaget, Mbak. "Hah? Iya. Shadow teacher? Apa Apa itu? itu?" Siapa Gitu. itu? Iya iya. "Siapa itu?" Gitu. Di beberapa sekolah, itu shadow teacher atau guru pendamping, itu suruh kita bawa sendiri gitu. Jadi Mhm. kita cari sendiri guru di luar untuk mendampingi anak kita, membersamai anak kita dari pagi sampai sore pulang sekolah. Iya. Gitu. Tapi di beberapa sekolah yang lain alhamdulillahnya ada yang sudah bisa, memberikan shadow teacher gitu, salah satunya di sekolahnya Malik. Makanya kayak kemarin aku bilang ya, di Mhm. sekolah inklusif khususnya sekolahnya Malik, itu, memang biayanya 4 kali lipat dari Mhm. anak reguler. Itu Betul. karena di dalamnya selain ada terapi seminggu 2 kali, juga disediakan shadow teacher. Jadi kita tuh kayak Oke. ngebayar shadow teacher yang langsung dari sekolah, yang sudah dilatih oleh sekolah, menyesuaikan dengan kebutuhan anak kita. Jadi pertama Betul. kali kan pasti Malik diobservasi dulu nih, Mbak. Malik diobservasi dulu di sekolah, setelah itu, tim psikolog dan terapis itu pasti ada rembukan gitu, oke Malik Mhm. kondisinya seperti ini, berarti dia membutuhkan pendekatan seperti ini. Betul. Lalu dipilihkan dari mereka, tim dari shadow teacher yang cocok dengan kebutuhannya Malik. Mmm. Setelah itu dari shadow teacher ini dilatih dulu, untuk mengenal profilnya Malik dan Mhm. bagaimana caranya untuk mendapatkan, atensi Malik, untuk mendapatkan perhatiannya Malik, dan supaya mereka bisa bekerja sama selama paling tidak 1 tahun ke depan, Betul seperti betul. itu. Nah, kalau di Malik sendiri kelas 1, sekarang kelas 2 ya? Kelas 2. Itu shadow teacher-nya masih orang yang sama atau tiap level itu berbeda? Nah, kalau di sekolah Malik yang aku pahami tiap level itu memang sengaja untuk diganti. Oke. Jadi
biar anaknya itu tidak ada ketergantungan yang berlebihan dengan shadow teacher-nya. Jadi biar anaknya juga belajar untuk dapat beradaptasi dengan orang yang baru. Jadi waktu kelas 1 sama waktu kelas 2 shadow teacher-nya udah berbeda nih. Dan, Oke. ada 1 bulan kurang lebih, 3 sampai 4 minggu itu juga ada masa transisi dari Malik. Jadi Malik itu masih tuh nanyain shadow teacher yang lama. Mhm. Waktu itu yang shadow teacher yang pertama namanya Mister Wahyu ya, "Mana Mister Wahyu? Mana Mister Wahyunya?" Gitu. Dia Mhm. masih menolak Mister Badrus yang baru ini. Mmm. Tapi karena memang mereka sudah punya, apa ya, memang udah punya keputusan seperti itu dan punya pertimbangannya sendiri, jadi mereka memberi waktu 1 bulan itu sih untuk mereka memang, oke ini adalah momennya untuk beradaptasi. Jadi ya mereka menerima dengan situasinya Malik yang belum bisa langsung, tektokan sama shadow teacher-nya, tapi alhamdulillah setelah minggu ke-5 kalau nggak salah ya, itu Malik udah biasa aja sih sama Mister Badrus, kayak gitu. Oke. Kalau kalau di, siapa namanya, Ayah gimana? Kalau Ayah apakah memang Ayah itu dari awal sampai akhir pakai shadow teacher? Kalau Ayah, tadi kan Missis udah nyebutin tuh, ada 2 jenis yang kita bawa sendiri atau yang memang Mhm. difasilitasi oleh sekolah. Nah, Sekolah. kebetulan waktu Ayah TK di Jakarta, itu sistemnya adalah kita bawa sendiri. Tapi aku nggak nyari sendiri, sekolah yang bantu nyariin. Karena juga Mmm. perlu, semacam apa ya, eee ada syaratnya lah untuk bisa jadi shadow teacher, nggak sembarang orang ya. Nah, makanya sekolah carikan, pas ketemu, terus dikenalkan ke kita cocok, pembayarannya langsung ke shadow teacher tersebut. Jadi tidak lewat sekolah. Itu pernah Oh waktu gitu. TK di Tapi Jakarta, tapi pembayarannya itu apakah deal-nya itu langsung sama sekolah atau deal-nya langsung sama shadow teacher-nya? sama shadow teacher-nya. Jadi kita kayak menggaji Oh, berarti langsung, jadi di bawah kita. heeh, Nah, berarti jad kasarannya kita, ini ya, harus mikir ya, iya, "Ini anaknya digaji berapa ya?" Gitu dong. Atau betul. shadow teacher-nya udah ngasih harga gitu sebelumnya atau gimana, Mbak? Kalau biasanya sih, pada umumnya jadi yang tahun lalu berapa Miss, kayak gitu. Terus kita ya paling Oh menyesuaikan atau gitu. nambah lah, kayak terus Oh. enaknya kalau sistem seperti itu memang kita yang harus aktif dengan shadow teacher-nya. Jadi, karena kan sekolah itu, apa namanya, tidak melatih ya, tidak memberikan pelatihan, tidak memberikan, informasi-informasi lebih lanjut gitu ya tentang Mhm mhm persekolahan mhm. gitu. Beda sama sistem shadow teacher yang memang include di sekolah yang terjadi saat Ayah, TK lagi di Depok, terus SD sekarang kelas 4, kurang lebih udah 5 tahun ya. Nah Mhm. itu shadow teacher-nya dikasih pelatihan seperti mungkin di sekolah Malik juga. Terus juga shadow teacher-nya itu dibayar oleh sekolah. Jadi shadow teacher itu bagian dari sekolah, pegawai sekolah, Mhm. guru sekolah Mhm. seperti itu. Hanya Mhm saja mhm. tugasnya sebagai guru pendamping khusus. Kalau di bahasa, Kemendikbudnya itu disebut GPK, guru pendamping khusus, seperti itu. Nah, kalau bahasa populernya memang shadow teacher. Nah, cuman, ada sedikit hal unik nih yang aku mau ceritain. Mhm Dulu mhm mhm. di sekolah Ayah ini memakai sistem yang seperti sekolahnya Malik, yaitu setiap level ganti shadow teacher. Yes. Lalu, si Bu Isti ini Iya. lagi belajar tentang, dunia autistik. Ternyata anak autistik itu dia tidak nyaman ketika harus mengalami perubahan yang gradak-gruduk. Jadi kayak Mhm. sebenarnya dari kelas 1 ke kelas 2 itu sudah ada perubahan kelas, terus perubahan ruangan, perubahan guru wali Iya, kelas. Nah, betul. dia paling terikat dengan shadow teacher. Nah, ketika shadow teacher-nya berubah, maka itu akan sangat mempengaruhi perilaku. Nggak I harus saat see. itu, maksudnya nggak harus awal-awal pasti memang beradaptasi.
Tapi bisa jadi Mm-mm. perilaku tantrum dan lain-lainnya akan lebih meningkat ketika dia memang belum tuntas adaptasinya. Jadi I kita see. seakan-akan melihat dia udah beradaptasi gitu, tapi ternyata Mhm. belum tuntas kayak gitu. Nah, akhirnya aku ngobrol nih sama kepala sekolahnya. Aku kasih pandangan dari psikolog bahwa eh, ada kemampuan adaptasi yang memang harus anak autistik belajar, tapi jangan terlalu ekstrim seperti mengganti guru pendamping khusus. Sejak itu, ayah dari Hmm. kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 shadow teacher-nya orang yang sama. Sama. Dan Oh itu gitu. ternyata lebih meningkatkan rasa percaya dirinya ayah, terus dia I lebih see. merasa punya bestie, terus dia Heeh. juga secara kemampuan kognitifnya si shadow teacher-nya juga udah tahu ayah udah bisa Mm. apa, ayah belum bisa apa. Jadi keterikatan emosional antara mereka itu juga lebih baik untuk emosi si anak autistik. Nah, aku nggak tahu nih apakah teman-teman MOA yang mungkin anaknya punya shadow teacher menganut paham yang mana. Tapi Iya. alhamdulillah di sekolah aku dengan masukan tadi dan melihat juga perilaku ayah yang pindah kelas aja, misalnya kayak dari kelas 3 ke kelas 4, kelasnya udah beda. Untung ya teman-temannya belum beda, itu aja itu udah berat buat Mm. ayah. Apalagi orang yang selalu ada di samping dia, membersamai dia, terus harus diganti, itu hal yang Mm-mm. cukup berat. Tapi Betul. cara kita untuk mengajarkan ayah adaptasi adalah ketika Miss shadow teacher-nya itu nggak masuk, Missis. Jadi di situ kita Iya. challenge. Jadi kadang Mm-mm. ayah sama guru kelasnya, kadang ada shadow pengganti, dan itu untuk 1, 2, 3 hari dia masih oke. Dia masih mengerti bahwa nggak selamanya Miss shadow teacher-nya selalu ada sama dia. Tapi untuk misalnya ini nanti nih naik kelas 5, kelas 6, aku tuh dari request sama sekolah shadow teacher-nya tetap Miss Putri. Kenapa? Mm. Karena secara kognitif, pelajaran, kurikulum itu akan lebih lebih enak gitu karena memang udah terbiasa kan, ayah udah bisa ini tinggal ditambah ini. Mm-mm. Kalau misalnya ganti shadow teacher lagi, kita bangun chemistry lagi, kerjasama lagi, terus kurikulumnya nanti gimana, kita bingung lagi membicarakannya. Jadi kayak Mm. mulai mulai semuanya Mm. dari awal. Jadi aku emang Benar, benar, benar. requestnya seperti itu sih. Ya, Tapi jadi menyesuaikan dengan kebutuhan anak juga ya. ya, nah kalau misalnya di tempat Malik, Malik merasa lebih memang ada ketentuan seperti itu dan Maliknya fine-fine aja ya it's okay. Tapi kalau misalnya Mm-mm. teman-teman semua menghadapi masalah kayak aku yang mana perilaku ayah memburuk ketika suasana lingkungannya berubah secara ekstrim, nggak ada salahnya untuk mempertahankan shadow teacher-nya. Nanti kita bisa diskusi dengan guru, kepala sekolah untuk I memberikan see. pendapat kita. Jadi kembali I lagi see. yang paling penting adalah sesuai dengan kebutuhan anak. Gitu, Missy. Betul. Iya, kalau di aku Mbak, aku tuh jadi kayak aku ada cerita nih, karena Iya, aku boleh. udah punya pengalaman 2 shadow teacher, jatuhnya Mm-mm. kan aku bisa membandingkan kan ya. Iya, betul. Jadi memang pada dasarnya tuh setiap balik lagi ya, autistik itu namanya juga spektrum, jadi setiap anak berbeda, kebutuhannya pun berbeda gitu. Nah, dari 2 shadow teacher, ini kisahku nih, Iya, dari dua betul. shadow teacher di sini tuh aku merasa bahwa perkembangan yang paling signifikan tuh malah di shadow teacher yang kedua. Oke. Di shadow teacher yang kedua. Jadi shadow teacher yang pertama itu sebenarnya plus minus sih, sebenarnya plus minus ya. Mm-mm. Aku nggak menjatuhkan yang satu lebih baik daripada Iya, yang lain iya. ya, gitu Mm-mm. enggak. Tapi gini, kalau yang pertama itu tipikalnya itu ngikutin apa aja yang Malik mau Oke. gitu. Di Mm-mm. kepala aku jatuhnya kayak jangan-jangan dia hanya mau gampangnya aja gitu. Mm-mm. Jadi Mm-mm. em, lebih kayak baby sister daripada Iya, eh, shadow teacher shadow gitu. teacher. Padahal aku selalu bilang bahwa shadow teacher bukanlah baby sister. Jadi shadow teacher itu bukan hanya sekedar menemani anak berkebutuhan khusus, tapi dia malah punya
apa ya sebutannya ya, punya tuntutan yang jauh lebih berat dibandingkan teacher di sebelah-sebelahnya loh. Betul, Karena betul, apa? betul. Dia kalau teacher pada umumnya, mereka harus bagaimana caranya mendeliver informasi, mendeliver ilmu, kalau bisa anak satu kelas pintar semua, gitu Iya. kan. Kalau shadow teacher, dia gimana caranya bikin satu anak aja ini, anak spesial ini, bisa mencapai goalnya. Betul. Which is goalnya pasti berbeda ya dengan Ya. anak tipikal. Jadi misalnya, oh goalnya ini yang sekarang ini gimana caranya dia bisa mandiri misalnya. Atau goalnya ini supaya gimana caranya dia nggak emosional. Atau goalnya dia bisa kenalan sama teman. Betul. Goalnya dia bisa membaca. Goalnya dia bisa menulis gitu. Yang memang sebagian besar goalnya itu tidak ada hubungannya dengan akademisi. Ya. Jadi goalnya kebanyakan memang berhubungan dengan perilaku ya, sebagian besar. Nah, di shadow teacher yang pertama itu aku melihat dia terlalu memanjakan Malik gitu. Jadi Oke. terserah deh Malik mau ngapain, yang penting aman. Jadinya Malik happy, Iya. good. Dia jadinya ke sekolah happy. Dia mau ngapain aja dia terserah dia gitu. Dia mau ikut di kelas juga terserah dia, mau ikut atau enggak gitu. Dia mau makan atau enggak juga terserah dia. Intinya seperti itu. Nah, di situ tuh aku udah mulai concern waktu di semester yang kedua gitu. Karena aku jadinya tidak melihat ada perkembangan yang signifikan pada Malik gitu. Padahal menurut aku, even though Malik itu autistik, tapi dia ini bisa kok di-push dikit aja untuk Iya. dia biar bisa ngomong Betul. gitu. Di-push dikit aja. Ayo dibersamai. Ayo diajak ngomong Iya. terus. Ayo jadi cerewet buat Malik selama 1 hari itu. Karena memang itulah tugasnya shadow teacher, itulah tugasnya teacher Betul. untuk mengajari. Bedanya dia nggak ngajarin 20 anak, dia ngajarin satu anak Satu nih. anak. Gitu untuk ngomong gitu kasarnya. Nah, di semester kedua ya kita udah mulai banyak evaluasi, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Jadi waktu itu aku kayak mungkin memang setahun ini fokusnya adalah untuk adaptasi aja deh Ya. sama sekolah. Ya udah deh nggak apa-apa. Nah, di semester di kelas 2 ganti shadow teacher. Ternyata shadow teacher yang kedua ini jauh lebih strength. Wah, langsung Miss, langsung banyak banget drama. Langsung banyak banget Oke. drama. Tapi drama ini pahit ya, drama ini pahit. Tapi somehow memang akhirnya ada buahnya nih. Betul. Ada buahnya. Jadi ada aja perkembangan dari Malik, ada aja perubahan dari Malik, ada aja perkembangan yang kita rasa cukup membanggakan gitu. Misalnya gini. Jadi yang shadow teacher yang kedua, dia itu sebaliknya, dia nggak mau ngikutin Malik. Jadi dia itu kayak dia paham karena yang shadow teacher kedua ini, syukur alhamdulillahnya komunikasi dengan psikolognya itu termasuk intens. Oke. Jadi setiap ada masalah, Malik kok begini ya, itu dia langsung tuh kontak Langsung, sama oke. psikolognya. Iya Ibu kalau misalnya Malik itu begini, saya harus bagaimana? Nah, jadinya dia bisa melakukan hal-hal sesuai dengan arahan sama psikolognya. Oke. Gitu. Jadi, tapi ya itu, misalnya Malik itu kalau ngomong harus ada SOP-nya. Selalu. Misalnya kayak aku mau nyuruh Malik sesuatu, harus ada SOP kalimat di depan. Jadi aku tuh harus ngomong kayak gini. Malik, I'm sorry. Malik mau apa? Terus dia akan jawab, misalnya Malik mau teh. Oke, nanti Mami buatkan teh ya. Terus dia akan bilang, oke. Baru aku ngomong, Malik tolong ambilkan botol minum di atas meja. Dia ambil. Bayangin, hanya untuk nyuruh Malik ngambil botol minum di atas meja, aku tuh harus melewati SOP itu dulu. Iya, 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 Harus. iya, iya. Kalau enggak, dia akan ngamuk. Iya. Misalnya, Malik, tolong ambilkan botol di atas meja. Ngamuk. Iya, iya, Nggak iya. bisa. Harus ada SOP-nya. Bahkan kalau pamit ke sekolah aja, itu SOP-nya gini. Apa? Bye-bye Malik, semangat. Oh, ada Bye-bye password. Malik, semangat. Ada password. Jadi Oke, dia kalau aku nggak lucu bye-bye banget. Malik semangat,
dia tuh kayak ngegondok, kalau enggak kayak yang dia diam aja, nggak mau berangkat, dia diam Oke, aja, kayak oke, nungguin. oke, Oh oke. iya, bye Malik semangat. Dia baru tuh, bye mami semangat. Gitu. Jadi memang harus ada Oke, iya, iya, SOP-nya iya, iya, gitu. iya, iya. Unik, 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 unik. Unik. Kalau Unik. misalnya memang segala lagi santai, Iya, hati lagi baik, nggak banyak pikiran, itu emang ya udahlah aku ikutin aja. Tapi memang ada masanya kan buru-buru iya, iya. atau lagi ngurusin ini ngurusin itu. Jadi hal ini tuh bisa bikin meledak juga. Aduh, apaan sih? Gitu. Jadi sering juga kesulut emosinya, padahal Iya, bisa iya. dibilang ini harus sederhana ya. Iya, Ini benar, hal benar, benar, sederhana benar. tapi bisa kesulut emosi saat terjadi terus-menerus gitu. Apalagi satu Iya, hari itu aku bisa ngomong I'm sorry mungkin bisa 50 kali ke Malik iya, gitu. Karena iya, memang iya. setiap kali mau nyuruh sesuatu harus pakai SOP Oke, gitu. Nah, Mister Badrus, shadow teacher Malik yang kedua itu nggak mau pakai SOP. oke. Terus? Jadi Malik itu diajarkan untuk kalau ngomong langsung aja. Kalau Malik Oke. disuruh langsung, kalau Malik ngomong langsung. Jadi nggak usah pakai tatanan gitu. Iya, iya, iya. Ya kan? Nah, buh, itu banyak kejadiannya akhirnya. Jadi banyak dramanya. Jadi aku sebutin aja ya banyak Iya, iya, dramanya. iya. Salah satunya Mhm, adalah Malik jadi tantrum luar biasa. mhm. Mister Badrus itu langsung dijambak, dipukul, di 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 dicakar, Cakar. digigit, Ya terus Allah. Malik bener-bener teriak teriak marah-marah banget. Heeh, heeh, heeh. Itu ada kejadian itu juga. Terus kejadian yang kedua saat dia lagi tantrum luar biasa, akhirnya dia dimasukkan ke ruang tendensi ya, kayak Mhm. ruang ketenangan gitu loh. Mhm, mhm, Di mhm. ruang ketenangan itu pintu ditutup. Malik nggak bisa tenang, digebrak itu pintu. Brak, 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 Mhm, brak. mhm, Sampai bengkak. Terus ada lagi tuh, Malik di hari berikutnya dia lagi tuh marah lagi, langsung dikasih selimut, mhm, kasih selimut di apa mhm. dibedong sama selimut, terus apa namanya ditenangin, marah-marah sampai kecakar pipinya. Ya Jadi pulang ke Allah. rumah itu selalu kayak habis perang. Ada Oke. aja memar di sana sini atau kecakar dan lain sebagainya. Dan Iya, aku nggak iya, pernah iya. marah ya karena memang itulah yang harus dilakukan karena yang dilakukan itu sesuai dengan arahan psikolog gitu. Betul, Jadi betul, aku percaya aja gitu. betul. Selama buat aku masih masuk akal, aku masih percaya gitu kasarannya. Nah, setelah itu di rumah pun ada lagi Miss. Mhm, Ada mhm. lagi Miss, ada lagi Mbak Isti ya. Iya. Ada lagi gitu cerita-ceritanya gitu. Mhm, Ada momen aku nggak ngerti ya, mungkin karena dia di sekolah salah satu dari banyak hal mungkin, mhm, di sekolah dia mulai untuk diajarkan yang namanya mengikuti peraturan, mhm, diajarkan mhm. untuk mendengarkan orang lain, Benar. diajarkan untuk tertib, seperti itu yang tadinya dia dibiarkan, Mhm, sekarang mhm, mhm. diajarkan. Nah, ada momennya saat di rumah mungkin dia emosi. Iya, capek ya. Lalu masuklah dia dalam, mmm, fase tantrum yang menyerang. Oke, agresi. Nah, agresif. Ini adalah tantrum yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Yes. Tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Jadi 3 kali totalnya. 3 kali, Malik itu menyerang aku dalam jangka waktu yang berbeda. Mhm. Dia itu, tendang, jambak, cakar, dan gigit aku. Ya Allah. Aku kaget banget itu, saking marahnya dan dia sambil teriak-teriak, gitu. Dia teriak-teriak karena Oh, emosi, aku bisa iya, iya, ngerasain iya, emosi iya, di iya, iya. dadanya gitu. Aku bisa ngerasain emosi di dadanya. Itu dia mau lampiasin dan aku tuh cuman ada di bawahnya dia. Jadi kan Heeh, aku heeh. meringkuk gitu kan, karena Iya. melindungi muka aku gitu, aku Mhm. ngeringkuk, mmm, dicakar, dijambak, dijambak itu aku 2 jam, Mbak. Ya 2 jam aku Allah. ngeringkuk di dalam, aku ngeringkuk aja. Waktu itu di kasur kejadiannya Iya, iya, kan. iya. Aku ngeringkuk sampai pegawai aku tuh pada naik ke atas, berusaha untuk melerai, tapi nggak Memisahkan ada yang ya. kuat. Wah. Memisahkan nggak ada yang kuat. Karena pertama Heeh. pertama takut juga kalau terlalu kuat nanti Malik kenapa-napa, Iya, benar, ya benar, kan? benar, benar.
Atau kalau terlalu kuat nanti rambut aku lepas. Aduh, Mungkin jangan. saking saking itu dia saking marahnya, tangannya Heeh. tuh makin lama makin kuat untuk Ya Allah. ngejambak aku gitu. Dan dia teriak, "Ah!" Bayangin teriak kayak gitu 2 jam. Ya Teriak kayak gitu. Allah. Awalnya, awalnya aku bilang, Malik, Malik kenapa? Malik, please Malik, Mami sayang sama Malik, Malik. Mami sayang sama Malik. Ayo tolong dilepas. Sakit Malik, sakit Malik gitu. Malik Aduh. kenapa? Malik marah ya. Malik marah ya. Maafin Mami ya Malik ya. Maafin Malik. Ya, ya, ya. Maafin Mami ya Malik ya. Udah Malik, yuk 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 Malik diem Malik. Malik sakit Malik, sakit Malik. Aku tuh bilang kayak gitu sampean ke Malik itu. Terus Malik tuh yang tetep Ya Allah, dia ini ini aku tuh di banget ya. bawah. Aku di bawah 2 jam. Sampai pegawai aku tuh nangis. Pegawai aku Iya, tuh iya, nangis, iya. Mrs. ini gimana, Mrs. ini gimana. Akhirnya aku berusaha untuk menangin diri. Iya, iya, Terus iya, aku iya. bilang, eh kalian balik semua ke bawah. Biarin aku sama Malik di sini. Biarin aja. Akhirnya aku putusin untuk diem, Mbak. Oke. Aku putusin untuk diem. Karena apa? Setiap aku ngomong, Dia teriakannya semakin makinnya makin kencang. kencang. Iya, iya, iya. Iya, mungkin makin rumit ya. Di Iya, kepalanya tuh iya, kayak betul. makin bising gitu kalau aku Betul, betul, ngomong betul. gitu. Betul, betul. Jadi aku putusin untuk diem. Walaupun cengkramannya tidak melemah. Jadi lama-lama aku Oh. deket ke dia memang, maksudnya nempel banget ke dia karena Supaya memang nggak sakit saking ya. ya supaya tidak terlalu sakit walaupun tetap aja sakit gitu. Dalam kemarahannya Malik itu aku banyak berdoa. Akhirnya aku Iya. ingat gitu kayak langsung awalnya kan fokusnya hanya pada menenangkan Malik. Iya, betul. Tapi akhirnya waktu waktu aku di posisi yang terpuruk kayak gitu, meringkuk kayak gitu, Mm-mm. akhirnya aku ingat, oh iya ya, ini waktu yang tepat untuk berdoa. Mm-mm. Akhirnya aku waktu waktu lagi meringkuk gitu aku bilang, ya Allah, lembutkan hati Malik, ya Allah, lembutkan hati Malik, ya Allah, Mm-mm. luaskanlah wawasannya, ya Allah, angkat derajatnya dunia akhirat, ya Allah. 2 jam aku itu berdoa. Mm-mm. 2 jam aku tuh berdoa semua hal baik untuk Malik. Bayangin 2 jam itu kan banyak, itu kan Lama lama banget ya, banget, 60 banget, menit banget. kali 2, 120 menit. Isinya berdoa. Isinya berdoa, ya Allah, ampunilah Malik, ya Allah. Ya Allah, ampunilah hamba, ya Allah. Kadang aku kan berpikir kan, Mbak, apa yang terjadi itu pasti ada artinya. Pasti Jadi, ada artinya benar-benar. ampunilah hamba, ya Allah. Ya Allah, hamba mohon supaya hal ini menjadi penggugur dosa-dosa hamba di masa Mm. lalu, ya Allah. Mm. Apapun itu. Mungkin hamba pernah menyakiti hati. Oh, oh, Masya Allah. 20 menit, Mbak. Aku tuh berdoa 2 jam itu melemah. Kayak gitu, Mbak. Malik Mm-mm. itu udah sampai melemah kayak gitu. Mm-mm. Aku pegang dadanya. Mm-mm. Malik, Mami sayang Malik. Ya sayang ya. Sabar ya sayang ya, gitu. Mm-mm. Udah Mbak, langsung dilepas, itu Mm-mm. dilepas. Terus aku sama Malik ya berpelukan di kasur itu. Ada mungkin 1 jam kemudian, baru setelah itu dia bangun, terus dia meluk aku. Kayak say sorry Dia gitu meluk ya. aku. Iya mungkin kayak mungkin karena dia nggak bisa ngomong ya, jadi Iya, dia iya, cuman iya. peluk aku aja gitu. Terus ya udah, paling aku cuman pelan-pelan, Malik. Kalau Malik marah, Malik tidak boleh ya pukul-pukul, Malik Mm-mm. tidak boleh ya tendang-tendang, Malik tidak boleh ya cakar-cakar. Oke, Mami, gitu. Tapi ya itu kalau kalau bisa diomongin emang Iya, ngomongnya oke. iya, iya. Tapi memang setelah itu 2 kali berikutnya ada terus di sekolah maaf sama sama Mister sampai bengkak di sini, digigit Mhm. di sini sama di sini. Alex Mhm. juga kalau lagi marah banget dia juga menggigit dirinya sendiri gitu kan. Aduh, Tapi eh, balik lagi ya, ternyata fase itu akhirnya berlalu. alhamdulillah. Akhirnya berlalu. Walaupun aku nggak ngerti ya Mbak ya, bisa jadi aku tuh mendadak Mm. masuk lagi ke fase itu. Tapi alhamdulillahnya itu berlalu, Mbak. Fase itu tuh Mm-mm. berlalu, jadi dia tuh mendadak udah nggak pernah tantrum lagi. Masya Allah, Jadi kalau alhamdulillah. dia marah,
Dia sekarang bilang gini, sudahlah. Sekarang dia bisa ngomong kayak gitu. Iya, iya, iya. Sudahlah. Terus dia pergi. Dia masuk ke kamarnya, naik ke kamar, naik ke kasurnya, terus Mm-mm. dia diem di situ. Udah diem aja. Mm-mm, mm-mm. Berapa jam kemudian dia turun, dia datang ke aku, dia peluk. Mm-mm, mm-mm. Udah. Jadi memang akhirnya aku memahami bahwa mungkin memang aku harus melewati hal ini. Iya, betul Dan sekali. setelahnya sampai sekarang untuk di Mister Badrus Malik sudah tidak pernah lagi pakai SOP. Oke. Jadi kalau disuruh ikut ini ikut itu atau melakukan ini melakukan itu sudah kayak biasanya. Misalnya kayak Malik, Malik, ayo waktunya menulis. Malik, ayo waktunya menggambar gitu. Kalau aku masih karena mungkin em, aku tuh mau belum 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 bisa sepenuhnya full kayak Mister Mm. Badrus walaupun pernah aku coba Mbak, pernah aku Mm, coba, mm, tapi mm, entah mm. kenapa akhirnya mentok dan jadinya aku yang ngalah lagi, Iya, aku yang ngalah lagi gitu. Kalau di Mister Badrus tidak pernah mengalah, tidak pernah. Dan akhirnya Malik pun ngikutin, iya, benar-benar benar. ngikutin aturannya kayak Jadi emang kayak gitu. sebenarnya, Tapi memang setelah itu ya Mbak, bahkan Malik itu mulai keluar loh, kalimat itu mulai keluar. nah, Kalimat-kalimat yang tidak pernah kita dengar sebelumnya mm, mm, mendadak mm, bisa mm. keluar gitu. Itu juga Benar-benar. mengagetkan buat aku di tahun kedua ini gitu. Oh, Masya Allah gitu. Sekarang dia udah bisa ngomong astagfirullah Mbak. Mm, 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 mm. Astagfirullahaladzim mami gitu. Karena Mm. Mister Badrus sering banget nggak Ngomong itu. istighfarin balik. Iya, 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 iya. Astagfirullahaladzim Malik, Iya, 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 astagfirullahaladzim iya, Malik. iya, iya. Di sekolah, di rumah, Malik kesel sama aku yang istighfarin, Safarin. Mbak. Astagfirullahaladzim Mami, astagfirullahaladzim Mami. Dalam hati gini, harusnya Mami yang istighfarin kamu. Masya Allah, berarti memang shadow teacher itu harus punya ketangguhan ya secara Hmm, mental juga ya. Karena dengar tadi betul. bagaimana Mister Badrus menghadapi Malik tuh luar biasa banget ya. Kalau di sekolahnya Ayah, Luar biasa sih, luar biasa. kalau di sekolahnya Ayah itu nggak ada shadow teacher cowok ya. Sejauh ini yang ada yang available Oh ini gitu. cewek semua. Jadi walaupun anak spesialnya cowok itu Hmm. ditangani oleh ini. Nah, dulu tuh ada hal unik juga nih aku. Jadi dulu tuh kita kan Ayah badannya gede ya. Jadi kita tuh dulu sempat request. Jadi ternyata shadow teacher tuh kalau di sekolahnya Ayah kita bisa Iya. request. Karena kan sekolahnya Ayah itu multi agama ya. Jadi kita bisa request Ayah shadow teachernya perempuan dan beragama Islam. Karena kita pengen Yes. sekaligus tatanan-tatanan dalam agama itu bisa dikasih tahu lah gitu. Oh, Nah, iya terus ngajarin. iya, terus kita request pengen shadow teachernya itu yang badannya lebih besar dari Ayah karena kita tuh berpikir Mhm. kalau Oh, Ayah kenapa-napa itu si Missnya bisa handle gitu. takutnya Tapi nggak kuat ya iya, gitu. bener. Tapi ternyata setelah kemarin aku ngobrol sama suamiku, bukan badannya Hmm. yang harus lebih besar, tapi ketulusan dan Mhm. ketangguhannya yang lebih besar. Karena kan menghadapi itu ibaratnya kan kalau kayak Oke. tantrum itu bisa dibantuin lah sama guru kelas gitu kan. Tapi kalau Hmm. keteguhan hati untuk sabar, untuk ikhlas, nah itu yang penting banget sih, yang harus mungkin di sini teman-teman MUA kalau mau cari shadow teacher itu yang paling penting. Kalau kayak Miss Putri Iya. itu tuh dulu waktu fasenya Ayah juga sering tantrum, itu dicakar dan aku selalu bilang ke Miss Putri, kalau Miss Putri dicakar, di tasnya Ayah udah aku sediain plester. Jadi suruh Ayah ngeplesterin sendiri. Jadi dia bertanggung jawab. Jadi dia minta maaf, nggak Ya. cuma sekedar maaf ya Miss dicakar gitu, nggak cuma sekedar Iya, itu, iya, tapi iya. dia terus jadi dia bertanggung jawab. Maksudnya ketika kita melukai orang lain ya Mhm. kita harus bertanggung jawab juga untuk menyembuhkannya. Sebenarnya pengajarannya seperti itu. Nah, enaknya pakai shadow teacher Mhm. lagi. Kalau aku kan psikolognya di luar sekolah ya, Mrs. Jadi aku punya psikolog anak yang memang jadi terapisnya Ayah. Nah, itu aku hubungkan juga dengan shadow teacher. Jadi kita punya grup yang isinya psikolog, aku dan shadow teacher.
Jadi kalau ada masalah di rumah, aku ceritain, Mm-mm. nanti minta pendapat psikolog. Kalau ada masalah di sekolah, Miss Putri ceritain, terus kita bahas. Kalau nggak cukup di grup WA, kadang kita nge-Zoom gitu. Jadi kita kayak Mm. memberikan informasi lah. Jadi kita menyelesaikannya sama-sama. Nah, terus shadow teacher juga itu kalau di sekolah ayah, dia harus membuat Mm. semacam apa ya namanya kurikulum personal, individual eh, educational apa ya IEP kalau nggak salah, individual Mm-mm. education programs. Jadi Ya, program kayaknya Malik juga punya deh, Mbak. punya kan Kayaknya ya, Malik juga punya deh. punya ya. Heeh, Jadi heeh, heeh, heeh. ada di situ Punya, ya. target-target khusus dari si shadow teacher yang mereka harus capai di setiap term atau setiap semester seperti itu. Terus enaknya punya shadow, Mm. kalau ayah di tahap kelas 4 SD ini adalah sangat amat membantu banget saat ayah bersosialisasi sama teman-temannya. Nggak cuman ngajarin ayah Mm-mm. bagaimana bersosialisasi, tapi Miss Putri juga mengedukasi anak-anak di sekitarnya gimana sih cara berkomunikasi sama ayah gitu. Atau misalnya ayah I see. ada nih ada satu kejadian adalah satu teman cowok ayah gitu. Kayaknya kan usia-usia ayah tuh udah mulai usia-usia caper kan. Jadi suatu saat di Ya. hari Jumat itu kan kita pakai baju batik bebas. Terus ayah tuh bilang, Mm. boy misalnya, aku pakai batik pink loh gitu. Jadi dia kayak mau ngasih tahu ke temennya ini kalau aku pakai ini loh gitu. Nah, terus temennya bingung kan, maksudnya Mm-mm, apa mm-mm, ya mm-mm. Miss gitu. Terus ditanya, terus Missnya jelasin, Mm. ayah itu mungkin tertarik mau bermain sama kamu. Jadi dia mencoba menarik perhatian kamu dengan kasih tahu dia lagi pakai baju apa. Oh gitu. Terus aku harus respon apa, Miss? Terus Missnya bilang aja, oh iya bajunya cantik ayah, bagus, kamu terlihat lebih cantik. Nah, Mm-mm, terus nanti ayah dikasih mm-mm. ini bilang terima kasih ya, kayak gitu. Jadi itu sangat membantu banget. Jadi walaupun nih misalnya nih teman-teman semua punya anak, aku nggak perlu shadow teacher karena anakku udah bisa ngomong misalnya, atau anakku udah Mm, bisa mm-mm. apa namanya menulis, membaca atau apapun itu nggak perlulah ibaratnya pendamping. Tapi shadow teacher Mm-mm. itu justru sangat amat penting sekali membantu seorang autistik bisa berkomunikasi dan juga membantu orang-orang non autistik atau tipikal untuk bisa masuk juga ke dunia autistik. Jadi saling gitu. Jadi nggak cuma tentang anak kita, Kali. tapi juga tentang anak-anak yang lain. Bagaimana meluruskan ketika salah Betul. paham. Misalnya ayah nggak sengaja nih lagi dance, Betul. terus kedorong temennya Mhm. jatuh. Temennya merasa Iya, bahwa ayah kenapa iya. dorong aku miss gitu. Nah, missnya kan bisa ngasih masukan kalau Mhm, mhm. itu nggak dorong, itu ayah nggak sengaja, Itu tidak maaf ya. sengaja. Nah, bayangkan kalau anak autistik kita nggak ada shadow teacher. Aduh, nggak kebayangan ya, Mhm. Mrs. Nah, Iya, itu sih kalau iya kalau makanya benar. Dan sebenarnya juga pada dasarnya em, semua ABK ya iya tidak bukan hanya autistik autistik aja, ya. Maksudnya benar-benar. kayak ADD, ADHD itu kan Betul, sebenarnya iya itu kan juga sebenarnya dibutuhkan juga betul. shadow teacher walaupun dalam beberapa psikolog yang cerita yang kemarin kita sempat Hmm, apa obrolin apa namanya DDM ya. Kalau ADD, ADHD EDSM, pun sudah sebenarnya udah masuk ke dalam autistik ya. Eh, tapi kan kebanyakan dari ibu-ibu kan masih masih membedakan nih. Ya udah kita nggak apa-apa ya ngomong aja. Ada yang ADHD, ada yang ADD pun juga perlu sebenarnya shadow teacher karena kenapa sih aku tuh mendadak ngomong kayak gini? Itu karena aku tuh denger Mbak, biasalah kan pasti ada aja ya informasi dari sekolah lain gitu. mm, mm, Dan punya cerita mm. dari sekolah lain gitu dari ibu lain yang menceritakan apa yang terjadi di sekolahnya. Jadi kalau sekolahnya Malik itu kan sekolah inklusi. Nah, kebetulan sekolah ini itu bukan sekolah inklusi. Sekolahnya adalah di sini nih. Kalau di sekolahnya Malik, shadow teacher itu adalah keputusan dari psikolog. Oke. Jadi, psikolog sekolah itu melakukan observasi. Mm-mm. Jika anaknya dirasa memang membutuhkan shadow teacher, berarti orang tua harus mengikuti.
betul. Kalau orang tua tidak mengikuti aturannya sekolah, tidak mengikuti rekomendasi dari psikolog, Mm-mm. silahkan untuk mundur aja gitu. Oke. Karena memang itu tuh hal yang wajib banget gitu. Jadi Mm-mm. nggak bisa menolak gitu kasarannya. Oke. Kalau udah mau masukin anak ke sekolahnya Malik, berarti harus ngikutin aturan yang ada di sekolahnya Malik Oke. gitu. Kalau shadow Betul. teachernya, kalau misalnya psikolognya bilang ini butuh shadow teacher, berarti harus shadow teacher. Nggak bisa Betul. enggak. Ini Betul. bukan pilihan. Ini bukan pilihan, ini Suatu keharusan. emang udah direkomendasikan sama psikolognya. Suatu keharusan. Nah, permasalahannya di sekolah ini itu menjadi sebuah pilihan. Sekolah itu kayak nggak punya Oh. cakar gitu, nggak punya taring gitu. Mm-mm. Jadi sebenarnya anaknya ternyata ADHD. Mm-mm. Ternyata ADHD, ada hiperaktifnya pula. Mm-mm. Nah, sekolah itu udah menyarankan ibunya untuk ada shadow teacher. Mm-mm. Nah, tapi ibunya keberatan karena menurut ibunya anaknya tuh nggak apa-apa, Mm-mm. anaknya tuh biasa aja, Mm-mm. namanya juga anak kecil, emang kayak gitu, gitu Mm-mm. kan. Nah, terus akhirnya waktunya sekolah, bener Mm. aja si anak ini banyak melakukan sesuatu yang mengganggu teman-teman Oke, lainnya. oke. Ya kan, eh, anak yang hiperaktif itu kan cenderung em, apa ya, cenderung agresif gitu. Mm-mm. Mm-mm. Entah itu anak lain didorong, entah itu jadi Mm-mm. bertengkar, entah itu ngambil barang anak lain dan lain Mm-mm. sebagainya. Sedangkan dalam satu kelas, satu atau dua guru tuh kan yang dipikirin tuh satu kelas nih. Iya, Jadi betul. dia nggak bisa hanya terus-terusan ngawasin anak yang satu ini gitu. Mm-mm. Sampai suatu ketika kejadian anak ini mukul anak tipikal. Mm-mm. Nah, orang tuanya nggak terima. Orang Mm-mm. tuanya nggak terima. Sekarang masalahnya siapa yang bertanggung jawab sama Betul. anak ini? Gitu loh kasarannya. Mm-mm. Mm-mm. Akhirnya waktu itu heboh tuh di sekolah ini aku diceritain. Mm-mm. Heboh di sekolah ini. Semua orang tua di kelas itu sampai akhirnya bikin petisi, bayangin. Ya Petisi supaya Allah. ibu ini harus mau untuk apa namanya, punya shadow teacher atau Mm-mm. keluar. Oke. Jadi akhirnya yang punya gerakan orang tua, Ya bukan dari Allah. sekolah Ya, ya, gitu. ya. Which is ini menurut aku jadi situasi yang awkward ya, Iya, situasi ya. yang canggung Ironi, gitu. ironi Dan lah. jadi tidak mengenakan gitu kan. Ironi gitu. Karena kan ya saat kita tahu bahwa anak ini memang memang tidak sepenuhnya salah karena dia punya kondisi, Iya, betul. tapi kan bukan berarti lalu anak lain boleh menjadi korban Betul, gitu aku loh. setuju Hanya banget. karena anak lain punya kondisi. Nah, Betul. memang itulah kenapa memang butuh banget yang namanya shadow teacher. Kayak Malik misalnya. Malik itu seperti Ayah juga. Malik diajarkan untuk bagaimana caranya berkomunikasi dan bersosialisasi dengan Ya, anak tipikal. Anak tipikal diajarkan oleh shadow teacher untuk bisa bersosialisasi dan berinteraksi dengan Malik. betul. Terus kalau ada apa-apa, si shadow teacher ini bisa sebagai pelindung Iya, sekaligus mediator jembatan juga. gitu. Pelindung dari siapa? Betul. Melindungi Malik dari anak tipikal plus melindungi Melindungi anak anak tipikal tipikal dari dari Malik. Malik. Benar, betul. Karena betul. Jadi saling karena apa? Malik sendiri bisa jadi ada masa ujuk-ujuk dia em, apa namanya, emosional. Nanti Iya, anak benar. tipikal kena kalau misalnya nggak ada shadow teacher yang melindungi, ini nanti kasihan anak tipikalnya. Betul. Atau yang kedua, anak tipikal bisa jadi Maliknya. Nah, shadow teacher ini melindungi Malik dari bullying kayak Betul, gitu. betul, Jadi betul, betul. itulah pentingnya shadow teacher selama di sekolah untuk saling melindungi sekaligus untuk jembatan jembatan sosialisasi dan jembatan interaksi di antara keduanya. Betul. Karena kan ya kita juga ingin mendidik anak tipikal untuk paham nih kalau di duniamu ini Mm-mm. ada anak-anak Mm-mm. autistik Betul. gitu loh. Kita ini beragam, nggak semua orang tuh kayak kamu. Ada nih Betul. yang kayak gini nih yang berkebutuhan Mm-mm. khusus. Pun sama gini loh. Jadi kamu cara bersosialisasinya begini loh. Nah, Benar, benar, itu tuh benar. nggak bisa kalau nggak ada yang namanya shadow Shadow teacher. teacher. Setuju sekali. Satu orang, satu
guru yang ada di sebelahnya terus-menerus. Nggak mungkin, nggak bisa. Itulah kenapa menurut aku ini pelajaran sih. Bahkan untuk sekolah tadi ya, ini Mm-mm. adalah pelajaran. Dia harus saklek. Kalau memang secara psikolognya bilang anak ini misalnya nggak mau, Butuh, silakan keluar. ya, Gampang loh. ya benar-benar Gampang loh benar. Kalau sebenarnya. butuh Kalau ya kalau di pakai. sekolah itu betul gitu. Apalagi yang ngomong kan bukan sekolah, Iya, tapi sih, profesional profesional gitu. betul, betul. Wah, Gitu. luar Soalnya biasa mungkin kan banget juga hari ini. memang iya iya, saya di luar sana kan memang ada Mbak yang masih denial dengan Ya, keadaan anaknya, benar 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 masih benar ya benar. yang kayak gitu-gitu tuh yang memang sekolah pun juga butuh untuk mengedukasi Yes, seperti betul itu. sekali. Kalau di sekolah ayah sendiri memang kekhususan itu nggak cuman ASD. Walaupun yang banyak memang autistik ya. Ada yang tadi ADHD dan Ya, ADD. ADHD dan ADD ini di luar payung ASD, Mrs. Jadi ASD itu oh gitu. tapi anak ASD itu bisa komorbidnya ADHD. Jadi kayak ASD plus Hmm, ADHD itu bisa. Ya, gitu. nah I kapan-kapan see. kita harus karena banyak banget yang DM juga yang nanya apa sih sebenarnya perbedaan ASD, ADHD dan ADD. Nah, Nah, terus boleh tuh, ada karena aku lagi, pun juga butuh ya, tuh, butuh pengetahuan itu. Heeh. ada lagi GDD namanya, Global Global Delay Delay Development. Disorder. Ya, Oh, betul. Global Delay Delay Development. Oke. Development. Nah, nanti kapan-kapan kita akan bahas apa sih perbedaan ASD, ADD, ADHD, GDD gitu ya. Jangan sampai Siap. nanti apa namanya kita salah menempatkan karena setiap kondisi itu juga pasti punya penanganan yang spesial. Nah, kalau di MOA Ya. memang mayoritasnya kita bahas seputar autistik karena kebetulan anak kita adalah Autistik. autistik. Oke, Autistik. Missis, Namanya juga Mother of makasih. Autistic ya kan? Yes, makasih ya buat hari ini Iya. kita udah bahas tentang Shadow Teacher. Iya, Semoga nanti sama-sama. kita dapat feedback Betul. dari pengalaman-pengalaman teman Moa yang baik hati. Terus nanti kita bisa Iya. diskusi di Instagramnya @moa.mother Moa.mother of of autistic. autistic. Oke, terima kasih Missy. Yes. Selamat Terima kasih beraktivitas. banyak ya. Semoga sharing hari ini bermanfaat buat teman-teman semua. Amin. Sampai ketemu di MOA berikut ya. I love you. Assalamualaikum. Assalamualaikum.